Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rahmat Mahadir dari Prodi Agroindustri. Hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang mata kuliah fisiologi pasca panen, di mana salah satu hal yang menyebabkan bahan hasil pertanian mudah rusak adalah karena adanya proses fisiologis lanjutan. Mengapa? Setelah dipanen, bahan pertanian dapat dikatakan masih hidup karena masih melakukan beberapa metabolisme dalam bahan tersebut. Sebut saja proses respirasi lanjutan yang transpirasi. Kemudian, proses metabolisme tersebut yang kemudian dapat menyebabkan bahan hasil pertanian mudah rusak dan tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Perubahan fisiologis pasca panen pada umumnya tahap-tahap proses pertumbuhan atau kehidupan meliputi pembelahan sel. Berarti di sini adanya sebuah pembelahan sel yang terjadi, pembesaran sel, pendesawaan sel, serta pematangan, kelayuan, dan pembusukan. Proses pembelahan sel berlangsung segar setelah terjadinya pembuahan, kemudian diikuti dengan pembesaran atau pengembangan sel sampai mencapai volume maksimum. Nah, pematangan diartikan sebagai perwujudan dari mulainya proses kelayuan di mana organisme antara sel menjadi terganggu. Gangguan ini merupakan pelapor dari kegiatan hidrolisa substrat oleh campuran enzim-enzim yang ada di dalamnya. Selama proses hidrolisa terjadi pemecahan klorofil, pati, dan tanin, dan hasil pemecahan senyawa-senyawa tersebut akan terbentuk bahan-bahan seperti etilen, pigmen, fluor, energi, dan polipeptida. Pada waktu masih berada di tanaman, buah-buahan melangsungkan proses kehidupannya dengan cara melakukan pernafasan, respirasi. Ternyata setelah dipanen, buah-buahan juga masih melangsungkan proses respirasi. Nah, respirasi disebut adalah proses biologis di mana oksigen diserap untuk digunakan pada proses pembakaran yang menghasilkan energi dan diikuti pengeluaran pengeluaran sisa pembakaran dalam bentuk CO2 dan air. Nah, setelah kita melakukan yang namanya proses pasca panen, maka ada tahap selanjutnya yang dilakukan, yaitu keuntungan pengemasan. Apa yang dimaksud dengan keuntungan pengemasan? Yaitu merupakan unit penanganan yang efisien, kemudian merupakan unit penyimpanan yang mudah disimpan dalam gudang, melindungi dari kerusakan mekanik maupun kehilangan kadar air, memungkinkan penggunaan udara termodifikasi, menjaga kebersihan barang selama pengiriman, mengefisienkan proses pengiriman, dan menarik perhatian konsumen. Jadi itulah keuntungan dari segi pengemasan. Unit pengemasan skala kecil, kemasan plastik, polietilen, spon, dan sebagainya. Kemudian skala besar itu peti, anyaman, bambu, dan sebagainya. Kemudian yang perlu diperhatikan dari alat pengemasan, keberadaan ventilasi untuk sirkulasi udara. Jadi harus ada siklus udara dari segi pengemasan tersebut. Nah, setelah kita melakukan yang namanya pengemasan, maka ada yang dikatakan pemasaran.
di mana pemasaran inilah domestik, pasar tradisional dan non-tradisional, atau yang dimaknai ekspor ke luar negeri. Nah, pasar tradisional ini mungkin kita sering melihatnya di sekitar kita, bahwasanya prosedur itu pasar yang terbuka, kadang dilakukan di setiap wilayah kita. Kemudian kalau pasar non tradisional itu berada dalam suatu ruangan yang bentuknya sangat indah sehingga dikatakan non tradisional. Jadi itulah hasil presentasi kami pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti apa yang kami sampaikan, karena kami hanya juga sekadar mahasiswa yang belajar. Kurang lebihnya maaf dengan jika terdapat kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.